Buguan. Bagi saudara-saudara yang memiliki pertanyaan, boleh menuliskannya lewat chat, dan boleh juga nanti menanyakan pertanyaannya setelah Pak Buguan selesai menyampaikan presentasinya. Kami ingatkan sekali lagi, kami undang dengan hormat nanti sebagai doa tutup Bapak Pendeta Mamahit. Oh siap, terima kasih. Silakan Pak Buguan. Oke, selamat malam saudara sekalian. Puji Tuhan, Malam. saudara masih rajin untuk belajar Alkitab. Nah, karena ini sifatnya Bible study, setelah nanti saya pembahasan, saya harap banyak komentar, siapkan pertanyaan untuk diskusi juga ya. Baik, hari ini saya akan bahas Wahyu 3 tidak seluruhnya. Kita akan bahas satu jemaat saja supaya kita bisa masuk lebih detail dan belajar lebih kenyang ya dari firman Tuhan. Jadi jangan banyak, tapi nggak dicerna, semuanya lewat begitu saja. Ya, saudara saya harap setuju ya. Toh kita nggak ngejar target toh. Nggak ngejar kurikulum. Ya, nggak ada kurikulum yang harus kita selesaikan. Dan saya menganggap bahwa pelajaran hari malam ini penting. Jemaat Sardis ya, sangat penting ya, sangat-sangat penting. Itu sebabnya saya ingin ambil waktu lebih banyak. Baik, saudara sekalian, hari ini pelajaran kita adalah Wahyu 3 Jemaat Sardis. Nah, sebelum saya kasih presentasi, saya ingin menyampaikan bahwa hari ini saya mempunyai 3 ayat penting. Mari kita baca 3 ayat itu, dan itu adalah bahan pelajaran kita. Pertama adalah Wahyu 2 ayat 20. Saudara buka Wahyu 2 ayat 20. Di situ ada dikatakan wanita, namanya siapa? Isabel, bukan? Nah, jadi untuk mengetahui makna atau apa yang dimaksud dengan jemaat Sardis, nomor 1 kita dapat kata kunci wanita Isabel. Mari kita lihat ayat yang kedua. Oh ya, wanita Isabel ini adalah istri Ahab. Dan waktu dia hidup di Israel, waktu dia memerintah bersama Ahab mengurusi Israel, tidak turun hujan berapa lama? 3,5 tahun, bukan? 3,5 tahun itu sama dengan 1.260 hari. Jadi kita dapat kode bahwa yang mendahului jemaat Sardis adalah seorang perempuan atau sebuah gereja. Ya, kita tahu bahwa perempuan itu kodenya gereja. Dia memerintah selama 3,5 tahun dalam nubuatan. Artinya 1.260 tahun, oke? Mari kita lihat kata kunci yang kedua. Nah, saya berikan ringkasan, jadi kalau saudara misalnya nanti internet putus, pelajarannya saudara sudah dapat ya. Wahyu 3 ayat 2. Kata pertama yang kita dapat adalah bangunlah, betul? Ya, bangunlah dan kuatkanlah. Jadi Tuhan mau ada kebangunan rohani, dan yang sudah bangun menguatkan yang lain. Jadi ada kata bangun. Jadi kita dapat kata kunci ini seperti semacam reformasi, bukan? Dan memang secara ringkas saya katakan bahwa Sardis itu adalah periode reformasi Protestan. Nanti dalam presentasi saya akan buktikan ya. Dan sekarang apa yang akan terjadi dengan Protestan? Mari kita baca Wahyu 3 ayat 3. Saya bacakan, karena itu ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya. Turutilah itu dan bertobatlah. Wow, kalau dikatakan ingatlah, berarti orang akan lupa, betul? Sama seperti hukum keempat ya, kata apa yang digunakan pertama? Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat, karena banyak orang akan lupa. Sekarang Tuhan bilang, ini gerakan Protestan, ingatlah. Wow, berarti akan ada yang melupakan, bukan? Nah, saudara sekalian, jadi hari ini kita akan belajar siapa itu Sardis dan apa nasibnya, nubuatannya yang tertulis di dalam Alkitab. Oke, saudara sekalian, saudara sudah dapat ringkasannya ya. Sekarang izinkan saya untuk sharing presentasi. Ya, presentasi saya berjudul Jemaat Sardis ya.
Oke. Harap bersabar sebentar. Oke. Saya kira belum muncul ya. Sudah, tinggal diperbesar ya. Iya. Oh iya, diperbesar ya. Oke. Sudah full screen ya. Oke. Oke. Ya. Baik, hari ini kita belajar 7 jemaat bagian 2, yaitu jemaat Sardis. Dan kita akan belajar 3 bagian. Ya, outline-nya adalah begini. 1, ini zaman apa Sardis ini? 2, sejarah Protestan. Dan 3, nasib Protestan. Baik, periode apa ini? Nah, ini adalah bahasa dari Tuhan Yesus kepada jemaat kelima, yaitu Sardis ya. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Sardis, inilah firman dari Dia yang memiliki ketujuh roh Allah dan ketujuh bintang itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau dikatakan hidup, padahal engkau mati, dan seterusnya. Baik, kita akan lihat periode apa ini. Nah, saudara sekalian, minggu lalu kita sudah belajar bahwa 7 jemaat ini memang betul ada, tetapi dari bahasa yang digunakan kita tahu bahwa ini adalah sandi. Sandi apa? Sandi tentang zaman kekristenan. Bagaimana kita tahu Sardis ini zaman apa? Yang pertama, kita tahu dari kode sandi jemaat sebelumnya, yaitu Tiatira, bukan? Dan kedua, dari kata kunci kepada jemaat Sardis sendiri, ya. Baik, dari kata jemaat Tiatira, tadi saya sudah bacakan, yaitu wanita Isabel, ya. Wahyu 2 ayat 20. Wanita dalam Alkitab adalah gereja, ya. Ayatnya adalah 2 Korintus 11 ayat 2. Dan Isabel adalah istri Ahab. Ahabnya orang Israel, tapi istrinya bukan orang Israel. Dan dia adalah penyembah berhala. Waktu dia masuk ke dalam gereja Israel, ke dalam jemaat Israel, suasana Israel langsung berubah. Israel menjadi penyembah berhala. Dan kode ini, ya ini waktu Wahyu dituliskan, Isabel sudah tidak ada kan. Jadi kita tahu bahwa ini adalah kode, ini adalah sandi ya. Dan mari kita lihat bahwa di dalam Yakobus 5 ayat 17, dalam Lukas juga Yesus juga mengatakan hal yang sama, yaitu pada zaman Elia, yaitu Elia, Ahab, Isabel, itu kisahnya di situ dalam 1 Raja-Raja. Elia adalah manusia yang biasa seperti kita. Ia sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun 6 bulan. Nah, kalau 3 tahun 6 bulan adalah 3,5 tahun. Kalau saudara kalikan kalender Yahudi 30 hari per bulan, kita dapat angka 1260. Oh, kalau begitu ini sama dengan nubuatan Daniel 7, Daniel 12 ya. Kemudian ini nanti sama juga dengan Wahyu 12. Jadi Alkitab mengulang dengan cara dan bahasa yang berbeda. Dan itu kita tahu adalah kekuasaan Roma Kepausan. Kita sudah belajar ya. 1260 tahun dari 538 sampai 1798. Jadi kalau begitu, dari kode Tiatira ini kita tahu bahwa Sardis adalah sebuah peristiwa di mana Roma Kepausan berkuasa. Dan cocok juga waktu zaman Isabel tidak turun hujan. Itu artinya kering kerontang. Begitu juga pada zaman Roma Kepausan, Alkitab tidak boleh dibaca oleh orang awam. Semua manusia tidak tahu apa maksud Tuhan dalam hidupnya. Jadi kerohaniannya juga kering kerontang, bukan? Tidak turun hujan, tanda kutip, hujan firman Tuhan. Bagaimana kita tahu Sardis? Yang kedua dari kata kunci di dalam Sardis itu ya. Misalnya dalam Wahyu 3 ayat 1 dikatakan, engkau dikatakan hidup padahal mati. Dan dalam bahasa Inggris lebih jelas dikatakan, I know you have a name. Ya, you have a specific name, a certain name. Yang artinya alive, but dead. Nah, saudara sekalian, hidup ya, aktif.
Itu kata yang cocok, protes bukan? Dan memang dalam sejarah gereja ada satu babak, satu periode di mana orang di gereja mengadakan protes. Jadi inilah kode yang Tuhan beri. Kamu mempunyai sebuah nama yang artinya alive, artinya kamu berapi-api. Dan itu cocok bukan dengan sejarah gerakan Protestan. Di dalam Wahyu 3 ayat 2 dikatakan, bangunlah dan kuatkanlah masih tinggal. Itu juga kode bahwa akan terjadi kebangunan rohani. Kemudian dikatakan dalam Wahyu 3:3, ingatlah engkau akan menerima dan mendengarnya. Oh, artinya ini Protestan akan dilupakan. Kata ingat berarti manusia akan lupa. Kemudian tetaplah belajar, maksud Tuhan ya, jangan lupa namamu Protestan, oke? Dan dikatakan di Sardis ada beberapa orang yang tidak mencemarkan pakaiannya. Nah, mencemarkan pakaian dalam bahasa di Wahyu itu adalah lambang tabiat ya. Jadi dengan kata lain di Sardis ada beberapa orang yang tabiatnya bagus ya, mereka menyerupai Kristus. Bukankah kita tahu dari sejarah bahwa pada zaman Protestan Tuhan memunculkan beberapa reformator ya. Jadi Sardis dari dua kode ini kita dapat kesimpulan itu adalah zaman Protestan ya. Dan itu adalah periode Protestan yaitu tahun 1500 sampai 1798. Inilah zaman reformasi Protestan. Nah, saudara sekalian, kita perlu belajar ya. Karena ini sejarah ditulis, diberitahu sama Tuhan supaya manusia jangan lupa. Ingat dalam Wahyu 3:3 tadi katakan ingatlah. Berarti gerakan Protestan ini akan dilupakan. Dan menurut orang bijaksana dikatakan bahwa siapa yang tidak belajar dari sejarah akan jatuh kepada kesalahan yang sama. Baik, kita sudah buktikan bahwa Sardis adalah zaman reformasi Protestan. Dan sekarang kita mau belajar sejarah Protestan sedikit. Dan ini saya ambil dari buku sejarah. Nah, mari kita ingat kembali kisah ini. Martin Luther protes terhadap kepausan. Ya. Martin Luther adalah salah satu reformator, tetapi dialah yang paling terkenal. Ya. Dan dia hidup pada zaman 1500-an tahun. Sebelum dia ada beberapa nama orang yang juga adalah reformator seperti Huss, Jerome. Setelah dia juga nanti akan muncul ya Calvin, Ulrich Zwingli, dan banyak lagi reformator yang lainnya. Di Inggris ya ada Tyndall, ada banyak nama yang lain ya kita bisa sebutkan. Malam ini saya akan perkenalkan Martin Luther saja ya. Dan mereka ini hidup, mereka adalah orang hidup pada zaman Roma kepausan berkuasa dan mereka melakukan protes. Itu sebabnya gerakan mereka disebut Protestan. Martin Luther hidup tahunnya ini 1483 dia dilahirkan dan dia mati 1546. Patungnya dibuat dan disimpan di Jerman untuk menjadi peringatan, kenang-kenangan sepanjang masa bahwa di dalam sejarah gereja pernah terjadi gerakan Protestan. Oke, dia lahir 10 November 1483 dari keluarga yang sangat miskin, tetapi dia adalah orang yang suka belajar dan dia adalah anggota gereja Katolik yang taat. Pada masa mudanya, waktu dia berumur 18 tahun, dia kuliah hukum di University of Erfurt di Jerman. Dan suatu hari dia tertarik untuk mempelajari hal-hal kerohanian. Dan dia masuk ke perpustakaan dan sesuatu terjadi. Dan inilah titik balik dalam hidupnya. Dia menemukan sebuah Alkitab yang dirantai di perpustakaan universitas.
ditulis dalam bahasa Latin yang hanya bisa dibaca oleh orang-orang sekolahan. Dan dia tahu bahwa dia tidak boleh membaca buku ini. Tetapi diam-diam dia mempelajari buku ini sendiri. Dan sesuatu terjadi. Hatinya ingin sekali melayani Tuhan. Dan dia memutus, karena dia adalah seorang anggota gereja Katolik yang taat, dia memutuskan untuk menjadi biarawan di Wittenberg, di Jerman. Tahun 1505. Usianya itu 22 tahun. Ya, masih muda. Dia katakan, waktu saya masuk biara, saya menahan diri. Karena itulah ajaran gereja. Saya menahan diri, menyiksa diri, saya berusaha berbuat baik, saya berusaha untuk menjauhi dosa. Dan inilah kata-kata yang dia tulis. Dia katakan, jika surga bisa didapatkan dengan usaha manusia, saya kira saya sudah bisa mendapatkannya. Tetapi pada umur 27 tahun dia mengalami goncangan iman. Ya, tahun 1510 dia pergi ziarah ke Roma, pusat gereja Katolik pada waktu itu, dan di mana takhta Paus berada. Dia pergi ke sana dengan berjalan kaki karena dia hidup miskin, menahan diri karena ingin masuk surga, di mana sepanjang jalan dia harus meminta makanan kepada rumah-rumah yang dilewati. Kemudian waktu dia sampai di kota Roma, matanya terbelalak melihat kemegahan dan kemewahan Vatikan. Dia melihat pastor-pastor dengan pakaian yang indah-indah, orang yang tertawa dengan bebas. Kok beda sekali dengan kami yang di biara? Kami hidup menahan diri, sederhana, miskin. Kenapa di sini mewah sekali? Dan kemudian pada waktu itu dia menaiki tangga Pilatus, yang adalah komitmen setiap orang yang berziarah ke sana. Di tangga Pilatus ini harus dijalani dengan lutut. Dan inilah saudara sekalian kemewahan Vatikan ya. Kalau saudara berkesempatan berkunjunglah ke tempat ini. Luar biasa kemewahannya. Dan tahukah saudara bahwa ini dibangun pada zaman kegelapan, di mana gereja menjual surat pengampunan dosa dan berbagai ritual-ritual agama dalam keadaan orang tidak belajar Alkitab. Inilah gereja ini dibangun. Dan dia lihat, wah mewah sekali. Dan dia lihat beda sekali dengan di biara. Dan waktu dia menaiki tangga Pilatus ini, dia mendengar sebuah suara yang keras sekali. Keras sekali. Dan itu dikutip dari Roma 1 ayat 17 dikatakan, orang benar akan hidup oleh iman, bukan oleh perbuatan. Lalu dia kaget sekali, dia bangkit, dan sejak itu dia belajar Alkitab lebih sungguh-sungguh. Dan terjadilah reformasi Protestan. Pulang ke Wittenberg, dia melakukan protes. Pada umur 34 tahun, berarti 7 tahun dia belajar Alkitab, dan dia melihat bahwa ternyata gereja melakukan banyak ajaran yang tidak diajarkan Alkitab. Itu sebabnya dia menulis 95 protes dan ditempel di pintu gereja di Wittenberg. Sampai hari ini gereja ini masih ada. Kalau saudara diberi rezeki oleh Tuhan, saran saya, pergilah ke tempat ini. Orang-orang Kristen sudah mulai melupakan tempat ini. Baik, apa isi protesnya? Di antaranya adalah Paus, katanya, juga para pemimpin agama, dan upacara agama tidak dapat menghapus dosa. Surat pengampunan dosa harus dihapuskan. Ajaran api penyucian tidak benar. Orang mati itu tidur. Orang mati tidur punya kesadaran atau perasaan. Tidak ada pengampunan lagi. Saya kurang satu kata.
Orang mati itu tidur dan tidak punya kesadaran dan perasaan. Tidak bisa ada pengampunan lagi. Tetapi gereja mengajarkan bahwa orang mati masuk surga bersama Tuhan atau dibakar di api neraka. Ini yang dia protes. Kemudian dia memprotes juga menyembah Maria, ibunda Yesus. Kemudian dia memprotes, dia bilang bahwa pemimpin agama harus berkorban, bukannya mengambil uang dari orang kecil dan miskin. Bukankah hari ini kita juga sering lihat ya, pemimpin gereja, pengkhotbah datang ke gereja dengan mobil bagus, mengambil uang dari orang yang naik angkot. Isi protes yang lain adalah pemimpin gereja adalah Yesus Kristus, bukan paus. Dan banyak lagi yang lain, 95, saudara bisa baca di Google. Dan dialah, Martin Luther lah yang menyebut paus adalah anti-Christ. Ya, dia katakan, saya dulu menyebut paus sebagai wakil Kristus, tetapi sekarang saya menyadari bahwa dia adalah musuh Tuhan. Dia adalah anti-Kristus. Kemudian oleh protes inilah dia dibawa ke pengadilan, ya, terkenal dengan nama Diet of Worms, dan dia diancam hukuman mati. Ini terjadi waktu dia umur 38 tahun, masih muda. Dan di pengadilan ini dia membela diri karena dia disuruh mencabut ajaran-ajarannya. Dan satu statement yang akhirnya terkenal sebagai moto dari gerakan Protestan adalah "Here I stand". Apa yang dia katakan waktu di pengadilan? Para imam meminta dia untuk, kamu harus menarik ajaranmu, mau atau tidak mau. Luther menjawab, saya tidak akan menyerahkan iman saya kepada paus atau kepada dewan pengadilan. Kecuali saya diyakinkan dengan keterangan Alkitab yang paling jelas dan meyakinkan, saya tidak akan menarik kembali. Di atas firman Tuhan saya berdiri. Inilah asal kata "here I stand". Bukan stand on what? Stand on the word of God. Stand on the Bible. Jadi inilah kata yang terkenal dari Martin Luther. Dan kata "here I stand on the Bible" menjadi sebuah doktrin yang terkenal dalam dunia kekristenan, yaitu sola scriptura. Artinya Bible and Bible only. Saudara sekalian, itulah sejarah singkat Martin Luther dan gerakan Protestan. Nah, saudara sekalian, bagian yang ketiga saya ingin mengingatkan kita, mengajak kita belajar nubuatan nasib Protestan. Oh, rupanya gerakan Protestan disebutkan di dalam Alkitab, tetapi nasib berikutnya juga dinubuatkan oleh Tuhan. Mari kita baca Wahyu 3 ayat 3 adalah nubuatannya. Dikatakan, ingatlah bagaimana engkau telah menerimanya dan turutilah itu dan bertobatlah. Nah, saudara sekalian, apa artinya ingatlah? Bahwa gerakan ini akan dilupakan orang. Itu sebabnya Tuhan bilang, ingat kembali, terima, turut, bertobat lagi. Apa artinya? Teruslah belajar. Protestan itu adalah baru gerakan awal, harus diteruskan. Itu awal, belum akhir. Dan mari kita lihat, saya akan cepat. Apa nubuatan Alkitab tentang nasib gereja-gereja Protestan pada akhir zaman? Nomor 1, Alkitab meramalkan bahwa gereja-gereja akan berdamai dengan gereja induk. Wahyu 17 ayat 5. Dan pada dahinya tertulis suatu nama, suatu rahasia. Babel besar, ibu dari wanita-wanita, pelacur dan kekejian di bumi. Ibu dan wanita-wanita
itu sama-sama bersifat pelacur dan semuanya akan bergabung kembali. Dan kita sudah belajar bahwa wanita artinya gereja. Ibu artinya gereja induk dari gereja-gereja. Jadi saudara tahu bahwa gereja induk itu apa, dan wanita-wanita itu adalah turunan atau protes gereja yang mengadakan protes terhadap gereja induk. Menurut Alkitab akan berdamai. Yang kedua, gereja Protestan akan mengagumi gereja induk, akan rujuk, akan salaman. Wahyu 13 ayat 12 meramalkan demikian. Dan seluruh kuasa binatang yang pertama itu, gereja induk, itu akan dijalankan di depan matanya. Ia menyebabkan seluruh bumi, dan semua penghuninya menyembah binatang pertama yang luka parahnya telah sembuh. Nanti kita akan perdalam di Wahyu 13, tapi sementara saudara, saya terangkan dengan singkat bahwa ini adalah sebuah keterangan yang jelas dari Alkitab bahwa gereja Protestan suatu hari akan rujuk, akan mengagumi, bahkan akan menggiring seluruh dunia untuk menghormati dan bersimpati kembali. Nubuatan yang ketiga, nasib Protestan. Dikatakan gereja Protestan akan bergeser, akan mengandalkan mujizat dan Roh Kudus, tanda kutip, palsu. Ayatnya adalah Wahyu 13 ayat 12. Dan ia akan mengadakan tanda-tanda mujizat yang dahsyat. Bahkan, saudara perhatikan kata ini, menurunkan api dari langit ke bumi di depan semua mata semua orang. Nah, saudara sekalian, kita tahu bahwa buku Wahyu adalah buku kode, bukan? Apa artinya menurunkan api dari langit? Kita ingat di Kisah Para Rasul 2, itu adalah gerakan Roh Kudus, bukan? Jadi pada akhir zaman, dunia kekristenan, dunia Kristen Protestan, akan masuk ke dalam gerakan Roh Kudus, mendatangkan Roh Kudus, dan membuat banyak mujizat untuk mengelabui orang. Dengan kata lain, ayat ini memberi indikasi kepada kita bahwa gereja Protestan suatu hari akan beralih kepada perasaan dan kepada tanda mujizat. Alkitab akan menjadi tidak penting, pengalaman yang penting, perasaan yang penting. Firman tidaklah begitu penting. Ini diramalkan oleh Alkitab. Yang keempat, saudara sekalian, menarik. Dulu, di dalam Wahyu 12 katakan setan marah kepada perempuan, artinya setan marah kepada gereja. Tiba-tiba di penutupan Wahyu 12, yaitu Wahyu 12 ayat 17, setan tidak marah lagi, malah marahnya kepada keturunan yang lain. Mari kita baca. Maka marahlah naga itu kepada perempuan itu, lalu pergi memerangi keturunannya yang lain, yang menuruti hukum Allah dan kesaksian Yesus. Dua ciri dari keturunan lain. Kalau begitu, kita dapat indikasi apa yang terjadi dengan perempuan itu. Oh, perempuan itu rupanya kendor sehingga setan tidak perlu marah lagi kepada dia. Dan dia harus mengejar keturunan yang lain, yaitu anggota gereja yang masih setia kepada Alkitab. Dengan kata lain, setan tidak akan lagi marah kepada gereja Protestan. Nah, saudara sekalian, itu adalah nubuatan Alkitab. Mari kita lihat fakta zaman. Saudara sekalian, saya minta maaf, jangan ada yang tersinggung ya. Kita lagi belajar fakta. Jadi kalau saudara keberatan, saudara sampaikan dan kita diskusi, oke? Saya sampaikan fakta. Semua antara Protestan dan Katolik, antara Protestan dan gereja induk yang dulu diprotes, makin hari makin sama. Misalnya, perayaan Natal tidak ada di Alkitab, di gereja induk ada, di Protestan masih dipertahankan. Perayaan Easter, yaitu Dewi Kesuburan orang Romawi, di gereja induk ada, di gereja Protestan ada.
kesucian hari Minggu di gereja induk dipraktekkan, di gereja Protestan dituruti. Mendoakan orang mati di gereja induk ada, masih dipercaya oleh gereja Protestan. Baptisan percik yang tidak pernah diajarkan Alkitab dipraktekkan oleh gereja induk, dituruti oleh sebagian besar gereja Protestan, dan sama-sama kebanjiran tradisi gereja. Jadi saudara sekalian, pertanyaannya, namanya adalah Protestan, tetapi pertanyaannya, siapa yang protes hari ini? Siapa? Tahun 2017, ya, 4 tahun yang lalu adalah tahun yang penting, yaitu ulang tahun 500 tahun reformasi Protestan. Pada tanggal 31 Oktober, ya, tahun 1517, itu adalah tahun di mana Martin Luther menempelkan protes, 95 protes. Jadi tahun 2017 adalah tahun ke-500. Itu sebabnya dibuat sebuah ulang tahun besar-besaran. Itu perayaannya bukan cuma sehari, 1 tahun. Ya, dan saudara bisa baca itu di Google, saudara bisa baca di koran, ya. Dan pada puncak perayaannya, mereka para undangan hadir, dan tahukah saudara siapakah yang berdiri di panggung? Mari kita lihat sebuah fakta sejarah yang menggenapkan nubuatan Alkitab bahwa memang firman Tuhan itu iya, benar, amin. Inilah foto yang saudara harus lihat baik-baik. Yang berdiri di tengah adalah Paus, pemimpin terbesar gereja Katolik. Yang kiri adalah Presiden Lutheran World Federation, Persatuan Lutheran sedunia. Dan yang paling kanan adalah Presiden World, Pope Francis, and General Secretary of Lutheran World Federation, Reverend Martin. Jadi yang kiri adalah Presiden Lutheran, yang kanan adalah General Secretary-nya, dan yang berdiri di tengah adalah Paus, yang menurut sejarah mereka protes. Jadi saudara sekalian, bukankah ini adalah sebuah tragedi dari reformasi Protestan, di mana Martin Luther mempertahankan nyawanya dan para reformator lain mengorbankan nyawanya demi mempertahankan kebenaran Alkitab. Mereka bilang, here we stand. Tetapi ada orang yang menulis di dalam artikel di koran, dia bilang, here we fall. Dan kalau saudara lihat foto ini, beberapa waktu lalu saya pernah bagikan ini adalah foto yang menarik, bukan? Semua orang kagum kepada pemimpin gereja Katolik, kepada Paus. Ya, saudara lihat pembicara-pembicara terkenal kelas dunia, tele-evangelis, semuanya bergabung dengan kepausan. Nah, saudara sekalian, bila mana saudara lihat ini, saudara akan lihat bahwa firman Tuhan adalah benar-benar benar. Satu kali saya diberi Tuhan kesempatan untuk mengunjungi Wittenberg. Dan saya masuk ke Museum Wittenberg. Memang penuh dengan fakta-fakta data tentang reformasi Protestan. Tetapi yang mengagetkan saya adalah komentarnya. Tidak ada lagi api Protestan. Bahkan diberi keterangan di bawah tulisan-tulisan protes dari Martin Luther, dikatakan itu hanyalah masa lalu. Dan pengunjungnya sepi sekali. Saudara sekalian, apakah ini akhir dari Protestan? Saya ingin ambil kesimpulan begini. Menurut Alkitab, menurut nubuatan, agama Protestan dinubuatkan akan mati, akan berakhir. Namun, saudara sekalian, semangat Protestan ini akan hidup terus. Dan saya harap
hidup terus paling sedikit di hati pendengar sekalian. Nah, sebagai penutup saya ingin mengingatkan kita, apa warisan dari Martin Luther? Orang dari jemaat zaman Sardis, yaitu sola scriptura, hanya Alkitab dan Alkitab saja dasar iman orang Kristen. Dan kunci kenapa Martin Luther dari seorang Katolik yang taat langsung berani mengadakan protes melawan pemimpin gereja, karena dia menyentuh dan membaca Alkitab sendiri. Jadi saudara sekalian, apa kunci kebangunan rohani di Sardis? Selidikilah Alkitab sendiri, maka hidupmu akan diubahkan. Malam ini saudara ikut Bible study, dan itu bagus. Tetapi lebih bagus lagi, kalau setiap hari saudara ambil waktu, baca sendiri Alkitab, dan lihatlah bagaimana Tuhan akan bekerja dalam hidup saudara. Doa saya, semoga, saudara sekalian, zaman dulu Alkitab dilarang dipelajari. Dan sekarang tidak dipelajari. Kenapa? Karena terlalu sibuk, terlalu tidak minat, dan diserahkan kepada pendeta dan dewan gereja. Itu sebabnya zaman dulu dan zaman sekarang sama saja. Manusia itu gelap hidupnya karena tidak membaca sendiri Alkitab. Saudara sekalian, ajakan dan penutup dari pelajaran hari ini adalah, maukah saudara sediakan waktu belajar Alkitab sendiri? Saudara boleh jawab dalam hati masing-masing. Mari kita tunduk kepala untuk berdoa sebelum kita tanya jawab. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk firman Tuhan yang ajaib, mengetahui masa depan. Kami telah belajar, sekarang kami merendahkan diri untuk diubah oleh Tuhan. Bantu kami supaya kami diberi kerinduan mau belajar Alkitab setiap hari. Bantu kami selama kami diskusi, diberkati semua pendengar. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke, presentasi saya sudah selesai. Boleh bertanya, Pak Tuan. Ada Pak Tawaris. Oh iya, silakan Pak Karjono. Kalau saya lihat itu bahwa yang tadi disampaikan Pak Tuan, bahwa Protestan itu kembali berdamai dengan hidup kepada gereja. Nah, saya melihat kok pergeserannya sedemikian rupa sehingga pelan-pelan terus berdamai. Apakah mungkin enggak gereja yang menuruti hukum-hukum Allah dan kesaksian Yesus juga ikut berdamai? Karena saya lihat ya seperti doa-doa udah mulai berubah nih. Doa cara kita orang-orang Advent mulai berubah jadi ikut-ikutan seperti cara-cara mereka. Dan ini juga diajarkan sama induk-induk gereja kita. Kira-kira menurut Pak Buguan bagaimana? Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Karjono. Wah, pertanyaan yang bagus. Apakah gereja yang sisa akan juga ikut-ikutan ya? Saya tahan nafas, saya tarik nafas dulu untuk menjawabnya. Atau kalau ada pertanyaan lain, baru saya kembali ke Pak Karjono. Ini pertanyaan top, ini pertanyaan puncak, jadi kita buka pelan-pelan. Ya, boleh. Dan terima kasih Pak Karjono. Terima kasih Pak Karjono. Ya, boleh. Ini komen dari yang lain. Ya, silakan jika ada pertanyaan dari yang lain atau tambahan juga boleh. Bisa jadi sebagian. Pertanyaan Pak Karjono itu saya juga mau tanyakan. Karena Ya. tidak semua orang Advent mungkin bisa jadi sebagian. Ya mungkin ada sisa dari yang sisa istilahnya. Mungkin juga. Sambil menunggu penanya yang lain.
Baik, kita akan melihat bahwa gereja sisa itu kan nanti minggu depan mungkin 2 minggu depan kita akan belajar dalam Wahyu 3 ya, Laodikia. Apa ciri dari Laodikia? Suam ya, dikatakan suam. Lalu apa yang akan Tuhan lakukan terhadap Laodikia? Wahyu 3 ayat 19. Ya, barang siapa ku kasihi, ia ku tegur dan hajar. Wah, ini kata agak berat ya. Gereja sisa akan dihajar oleh Tuhan. Dan apa yang akan terjadi dalam gereja sisa? Apakah gereja sisa ini akan setia selamanya? Dia akan jatuh bangun juga. Mari kita lihat ada sebuah gerakan akhir zaman. Nanti kita akan belajar misalnya di Wahyu 18 ayat 1. Kemudian daripada itu aku melihat seorang malaikat turun dari sorga, ada sebuah gerakan baru. Dan waktu dia turun dari surga, dikatakan di ayat 4 ya, pergilah kamu hai umatku, pergilah daripada jangan ambil bagian dalam dosa-dosanya. Jadi nanti akan ada revival di dalam gereja sisa. Akan terjadi. Jadi dari umat sisa akan keluar sisa-sisa. Jadi dari sisa keluar yang sisa. Jadi dari 2 indikasi itu, kita tahu bahwa gereja sisa akan juga mengalami kelemahan-kelemahan. Tetapi Tuhan sayang akan dihajar, dan Tuhan akan bikin revival di dalam gereja sisa. Dan gereja ini tetap akan dipelihara Tuhan sampai akhir zaman, karena tidak ada gereja ke-8 setelah Laodikia. Itu sedikit untuk Pak Karjono. Semoga Pak Karjono atau Pak Karjono ada tambahan, silakan. Atau pertanyaan lain, silakan. Ya, terima kasih. Walaupun mungkin jawabannya belum begitu lengkap ya. Saya penasaran juga, soalnya Protestan yang begitu gigih sangat luar biasa aja bisa bergeser perlahan-lahan. Bukan berarti kualitas kita jauh lebih baik dari mereka, belum tentu juga. Dan saya merasa khawatir juga bahwa kualitas manusia-manusia kita makin lama juga makin bergeser, ya, mengikuti dengan alur zaman gitu. Nah, tidak tahu lah, seperti sekarang juga gereja PGI aja ikutan politik tuh, ya, yang kemarin. Jadi mulai bergeser semua. Jadi mungkin ada kekhawatiran itu. Ya, tapi semoga Tuhan tetap melindungi dan menjaga kita supaya tetap teguh gitu ya, sesuai dengan nubuatan. Terima kasih. Amin. Terima kasih Pak Karjono. Baik, apakah ada komentar atau pertanyaan lain? Wah, sunyi senyap. Apakah saudara bingung atau saudara terkesima? Apakah ini terlalu lembek atau terlalu keras? Saya tidak tahu. Jadi saudara buka suara, saya baru tahu. Terkesima, Pak. Pertanyaannya dalam ini. Soalnya kita boleh juga mengkritik pimpinan, tapi kadang-kadang kritikan kita juga nggak didengar sama mereka. Oke. Ya, ini komentar Pak Peter? Ya, jadi agak bingung juga menghadapi situasi ini. Kadang-kadang dari pimpinan harus begini. Kalau nggak ngikutin aturan, ya kadang-kadang kita juga nggak setia juga. Ya. Kalau kita ngikuti aturan dari pimpinan juga, kalau salah sebetulnya kita nggak usah ikuti. Oke. Terima kasih Pak Peter. Ya memang susah ya. Di atas ada pimpinan, di surga ada pimpinan ya, sama-sama di atas. Mana yang harus kita lebih takut? Ya, Paulus punya khotbah. Putuskan sendiri, kami harus lebih takut kepada Allah atau kepada manusia. Jadi kalau ya, perintah pimpinan sama Alkitab bentrok, kita harus milih, bukan? Dan memang Pak Peter,
Siapa yang berani protes kepada pimpinan, itu orangnya harus siap mati, Pak Peter. Siap Ya. PHK. Siap PHK ya. Oh, PHK terlalu ringan, Pak Peter. Siap mati. Jadi kenapa kita jarang protes? Karena kita tidak siap mati. Kenapa terjadi gerakan Protestan? Karena mereka siap mati. Dan memang banyak yang mati. Kenapa kalau di Kisah Para Rasul 7 ya, Stefanus kenapa harus dilempar batu? Karena dia mengkritik pimpinan, mati. Tapi jangan asal kritik ya. Ada orang yang wah, ya harus seperti siapa nih? Martin Luther ya. Di sini saya berdiri di atas firman Tuhan. Kalau saya salah, beritahu saya salahnya dari Alkitab. Beritahu saya. Saya akan tarik protes saya. Ya, dia menunggu kritik dari Alkitab. Jadi itulah sikap yang harus kita tiru. The spirit of Protestantism, itulah yang harus kita miliki hari ini. Berani berdiri di atas kebenaran Alkitab. Nah, masalahnya, saudara sekalian, kita selain nggak berani kritik pimpinan, nggak ada juga yang kita kritik. Kenapa? Nggak ada juga yang kita tahu dari Alkitab. Jadi Alkitab juga kita nggak tahu, bagaimana kita mau kritik. Bagaimana kita mau meng-counter ajaran yang salah. So, ingat spirit Protestan, spirit reformasi adalah baca Alkitab sendiri. Pelajari. Oh, boleh begitu Pak Peter ya? Ini mau tanya Pak. Siapa ini? Oh, Pak Harmono, terus Pak Bu Nenggolan. Oh, Ya, pertanyaan saya sih, sebenarnya saya senang dengan baca sejarah, baik di Alkitab maupun sejarah-sejarah di dunia, bahkan sejarah-sejarah Cina juga bagaimana menguasai separuh dari Eropa pernah dikuasai oleh Cina. Yang menjadi pertanyaan saya, sebenarnya apakah Tuhan mendirikan satu organisasi itu atau agama sih Bang? Sebenarnya setahu saya setiap orang bangsa atau orang semua seperti mengatasnamakan agama kalau mau memperebutkan satu wilayah kekuasaan gitu. Padahal mungkin agama nggak ngarah ke sana, tapi biasanya manusia ya seperti ya baru kita dengarkan Katolik ujung-ujungnya nanti akan menguasai dunia dengan ekonominya atau dengan Eropa juga begitu. Semua ke arah ke agama di kita juga di Indonesia. Ujung-ujungnya ya sepertinya agama yang dimanfaatkan gitu. Apakah memang Tuhan itu yang mendirikan agama ataukah memang seperti apa yang tertulis bahwa tubuh kita ini adalah bait Allah? Apakah ada hubungannya organisasi, agama? Jadi sebenarnya terus terang aja saya memang baca-baca sejarah itu sepertinya bahwa agama itu sepertinya dimanfaatkan untuk menguasai suatu wilayah tertentu dengan agama. Bahkan perang-perang itu pun sekarang agama ujung-ujungnya. Jadi gimana Bang menurut saya selama ini? Apakah kita Terima kasih Pak Harmono. Bagus. Baik Pak Harmono, ingat kita belajar bahwa tema utama kitab Wahyu adalah Wahyu 12 ayat 7, perang ya, judulnya perang ya. Yeah. Ada perang antara Yesus dan setan. Jadi Tuhan turun ke dunia, dia bikin gereja, setan turun ke dunia, dia kejar gereja. Jadi dua-duanya masuk dalam gereja. Jadi jangan kita terlalu lugu bilang, wah gereja ini suci. Ada orang kalau mau berdoa, carinya gereja. Kalau nggak gereja rasanya kurang afdol. Tapi bukan itu. Ingat, tema dari kitab Wahyu adalah perang ya. Tuhan bikin gereja, setan bikin gereja. Ada seorang sejarawan bilang begini, saya belajar sejarah dunia. Dan saya lihat, di dalam dunia ada gereja. Waktu saya belajar sejarah gereja, di dalam gereja ada dunia. Saudara bisa tangkap itu? Saya belajar sejarah dunia, saya dapat ada gereja di dunia, saya belajar gereja, saya ketemu dunia dalam gereja. Iya. Artinya, setan, Tuhan bekerja di dunia, bikin gereja, tetapi setan masuk ke dalam gereja, dia bikin dunia di dalam gereja.
dia mau menghancurkan gereja. Jadi memang agama ini adalah satu peperangan antara yang benar dan salah, antara Kristus dan setan. Gereja itu kan kita juga ya, ini kita. Ini adalah tempat perang. Jadi ingat kalau kita belajar kitab Wahyu, kita lagi belajar buku perang ya. Makasih Pak Harmono. Jadi Pak Harmono tahu sekarang ada dua kekuatan yang sedang memanfaatkan agama ya. Ya, Bang. Betul. Boleh? Makasih. Bu Nainggolan, silakan Bu Nainggolan. Terima kasih Pak. Tadi ini yang statement terakhir itu ya. Menurut nubuatan, agama Protestan akan mati. Namun semangat reformasi itu akan terus ada. Gitu kalau saya nggak salah tangkap. Nah, Ya. pertanyaan saya sebenarnya, siapa yang punya semangat ini? Apakah ini kelompok yang Bapak sebut tadi, sisa dari yang sisa, atau siapa ini Pak? Ya, terima kasih Bu Nainggolan. Bagus. Pertanyaan bagus. Ini semangat Protestan ini milik siapa? Nah, teman-teman semua, Tuhan itu punya dua gereja. Satu gereja yang kelihatan, satu lagi gereja yang nggak kelihatan. Jadi perorangan. Jadi siapa ini yang mau masih, kalau gereja Protestan kita tahu lah, ada mereknya, ada organisasinya, ada strukturnya. Tetapi, siapa yang punya semangat Protestan? Orang yang belajar Alkitab sendiri, diam-diam. Mungkin dia nggak sekolah teologi, mungkin dia orang sederhana. Tetapi Tuhan menggerakkan dia untuk menyelidiki Alkitab. Dan dia tahu kebenaran, dan dia nggak mau ikut yang salah. Itulah spirit Protestan. Jadi, spirit Protestan ini akan Tuhan tabur di hati individu-individu. Bukan by denomination. Ya. Tetapi kita nanti akan belajar bahwa by definition, by label, ini gereja umat yang sisa, gereja yang muncul 1844, nanti kita akan belajar lebih lanjut di Laodikia, itu memang dilabelin oleh Tuhan untuk menjadi Protestan, penerus api Protestan. Ya, gereja yang muncul 1844 adalah gereja yang Tuhan suruh teruskan. Ini pekabaran spirit Protestan. Tapi ini kan namanya suruhan. Siapa yang mau nurut? Tergantung jawabannya masing-masing pribadi ya. Misalnya, Ibu Nainggolan, Tuhan menitipkan hukum Taurat kepada orang Yahudi. Titip, siapa yang mau jalankan? Siapa yang mau beritakan? Cuman beberapa orang. Jadi, ada Israel yang kelihatan, tetapi ada Israel yang tidak kelihatan. Jadi, pilihannya masing-masing kita. Ya. Nah, sekarang hari ini kita belajar tentang Sardis. Saya ingin memompa ya, menularkan bahwa spirit Protestan sudah hampir mati. Apakah saudara tergerak? Ambil Alkitab, cari tahu yang benar, dan bilang seperti Martin Luther ya, di sini saya berdiri. Wah, saya yang berapi-api, mestinya Bu Nainggolan yang berapi-api ya. Baik, silakan yang lain. Terima kasih Bu Nainggolan. Sama-sama Pak, saya terima kasih juga. Udah Wah, dikasih Bu Meti. Halo, Jerman ya? Bu Meti Jerman dah? Belanda. Oh, Belanda, sorry. Tadinya saya mau tanya Wittenberg. No problem. Dari Belanda bisa main ke Wittenberg, dekat Bu Meti. Dekat ya. Suara Bu Meti kecil. Kenapa Pak? Halo? Halo? Ya. Kecil ya? Oh. Kedengaran? Volumenya dibesarin Bu Meti. Oh ya. Oh iya, ini dibesarin. Silakan, Bu Meti. Ya kan sekarang mereka sedang, boleh dikata sedang merintis ke arah situ untuk persatuan ya. Kapan kira-kira kita bisa tahu klimaksnya gitu. Dan konsekuensinya dari persatuan mereka itu pada
Ya, seluruh umat manusia. Umat percaya sebenarnya. Jadi sekarang Oke. mereka sedang menuju ke arah situ untuk merintis persatuannya. Ya, ya. Persatuan antara Protestan dan ini. Kita bisa Baik. tahu dari sekarang kapan klimaksnya gitu. Kapan klimaksnya ya? Bu Medi kalau nonton biasanya mau yang akhir kali ya? Seru. Saya dulu waktu suka nonton gitu, nonton dulu belakangnya rame, baru saya balik ke depan. Bu Medi, kita nggak tahu, tidak diberikan kapan klimaks. Kapan ini nggak diberitahu. Alkitab cuma bilang berjaga-jaga. Jadi, nah tetapi kita misalnya dapatkan dari tulisan Roh Nubuat dikatakan bahwa nanti ini, last day events ini, kalau digenapi, dia akan bergerak dengan cepat sekali. Cepat sekali, rapat sekali. Sama seperti waktu Yesus disalib ya. Begitu Yesus masuk Yerusalem, semua kegenapan nubuatan itu digenapi seperti jam ke jam, menit ke menit. Semua itu tentang Yesus Kristus kebanyakan digenapi waktu Yesus masuk Yerusalem sampai disalib. Rapat sekali itu kegenapan nubuatan. Sebelumnya ada lebih. Kita sedang diambang klimaks. Semoga kita cukup panjang umur untuk melihat ini semua terjadi. Semoga panjang umur Bu Medi. Dan Bu Medi di Eropa kan nonton lebih dekat ya. Ya, wow. Mesti pulang cepat ke Indonesia. Oh ya, Indonesia terbuka untuk Ibu Medi. Ini saya mau bertanya Pak, sehubungan dengan pertanyaan Ibu Meti tadi, sehubungan pertanyaan Ibu Meti. Jadi kalau tadi kan Bapak bilang last day event itu pergerakannya sangat cepat. Ya, gitu kalau ya, digenapi ya. Nah, ya. Kalau menurut Bapak sekarang pergerakan ya Lucifer atau apa namanya? Sarana yang digunakan Lucifer untuk melaksanakan ini menurut Bapak udah bergerak cepat atau bagaimana Pak? Menurut saya, ya menurut Alkitab. Menurut Alkitab. Ya, menurut Alkitab, dia akan bergerak dengan cepat karena waktunya sudah singkat. Jadi kita tahu kata Alkitab, semakin singkat, dia akan semakin keras cara kerjanya. Tapi kalau gereja Tuhan yang anehnya, semakin singkat, semakin santai. Nanti kita akan belajar di Laodikia. Okay? Ya, kalau iblis makin tahu timing, makin rajin. Kalau gereja makin dekat, makin santai. Cilaka ini gereja. Jadi Tuhan harus bangunkan gereja. Jadi ini pergerakan last day event yang mau menjatuhkan ini sudah cepat ya Pak ya? Yang last day event itu misalnya di Wahyu 13. Ya. Itu. Nanti Protestan akan berbicara seperti naga. Kemudian tanda mujizat. Api dari langit. Seluruh dunia akan heboh oleh mujizat. Nah, itu belum ada, Pak. Itu sudah mulai ada. Sudah jalan belum? Sudah jalan. Sudah jalan. Ya, kita lihat gerakan Roh Kudus, gerakan bahasa roh, gerakan mujizat-mujizat, penyembuhan ajaib sudah berjalan. Dan kita sudah lihat orang di mana bisa rajin sekali bergereja tanpa belajar Alkitab. Dan itu mudah kita lihat. Saya pernah bertemu dengan seorang saudara saya, dia aktif sekali pelayanan di gereja. Satu hari waktu saya tanya, "Yuk, satu hari kegiatan apa saja di gereja?" Dia waktu itu ketemu saya, dibilang, "Oh, saya 5 kali pelayanan." Terus saya bilang, "Kapan kamu belajar Alkitab?" Dia bilang, "Oh, saya nggak pernah belajar Alkitab." "Emang perlu ya, Om?" Begitu pertanyaannya sama saya. Jadi sekarang orang banyak sekali yang rajin nyanyi, kusuk sekali berdoa, aktif sekali di gereja, tapi mereka tidak tahu apa-apa tentang Alkitab, tidak baca sendiri maksud saya. Dan mereka nggak merasa penting. Kenapa? Karena sekarang mulai gerakan pakai perasaan ya.
Misalnya mereka bertanya kepada Roh Kudus dan Roh Kudus akan berkata dalam hati dia. Jadi hati adalah sebagai kayak jawaban Tuhan. Jadi kalau hati bisa ditanya oleh kita dalam doa, buat apa kita belajar Alkitab? Terlalu susah bukan? Mendingan kita belajar. Ya ada orang contoh, boleh nggak saya menikah sama dia? Lalu dia rasa, Tuhan kalau boleh saya menikah sama dia, berilah saya damai sejahtera. Jadi kalau rasa enak, boleh nikah. Kalau rasa nggak enak, nggak nikah. Nah ini kan tipuan. Semua orang kalau jatuh cinta rasanya enak. Dan dia nggak tahu itu benar atau tidak. Perasaan adalah pengganti iman. Ya. Setan sudah berusaha menggeser iman kepada Alkitab menjadi perasaan. Mengandalkan perasaan. Dan ini kan terjadi, Bu. Ibu lihat gerakan ini sedang mendunia. Dan kalau ada oikumene terjadi, merekalah yang akan menjadi inti dari oikumene. Kalau Ibu hadir di oikumene mana saja, mereka akan jadi pemimpin. Dan cara berbakti merekalah yang akan menjadi inti dari perbaktian. Jadi ini sedang digenapi. Kemudian nanti pemaksaan hukum. Pemaksaan agama, dan kemudian tanda-tanda yang lain ya, pekabaran 3 malaikat, kemudian gempa bumi, ya sampar di mana-mana, semuanya nanti akan makin rapat. Sekarang kan makin jarang. Oh ya, Bu Nainggolan, saya ini kebetulan pernah belajar ilmu gempa sedikit, jadi saya kaget lihat peta gempa bahwa dari tahun ke tahun itu jumlah gempa di seluruh dunia itu bukan cuma eksponensial, saya nggak tahu apa lagi namanya ya, mungkin parabolik atau hiperbola. Lihat di Google aja, peta gempa. Yeah. Dalam satu hari selalu terjadi ratusan gempa. Yeah. Yang dulu sepi. Jadi kalau lihat peta gempa di Indonesia itu makin hari makin titik gempanya makin banyak. Jadi sebenarnya kita peristiwa ini lagi makin rapat sebenarnya, makin rapat. Contohnya saya ambil adalah gempa ya. Sekarang kita mengalami sampar, nanti mungkin yang lain-lain ya. Dan Alkitab meramalkan bahwa langit akan goncang. Ya mungkin nggak tahu itu langit goncang itu seperti apa. Bintang akan jatuh dan banyak hal yang ajaib. Nah, dikatakan bahwa nanti kalau udah menjelang waktunya, klimaks, kata Bu Meti, itu akan rapat sekali. Sekarang jarang-jarang gitu. Nanti akan rapat sekali. Begitu Bu Nainggolan yang saya bisa. Terima kasih Pak Boban. Iya, bersiap-siap, berjaga-jagalah. Ya. Apalagi kami yang udah tua ini. Ya, Bu Nainggolan biasanya yang tua berjaga-jaga. Ini yang muda-muda cuma senyum-senyum aja, nggak jaga-jaga. Dia pikir umurnya masih banyak. Ya, berbahagialah orang yang tua. Amin, ya Bu Meti. Itu ada Pak Cipta Daud tuh, angkat tangan. Pak Cipto. Ya Pak Boban, mau tanya Pak. Halo, malam Pak Daud. Ya, malam. Ini Pak, saya cuma tanya ini, gereja induk responnya atas protes dari Martin Luther apa Pak? Apa cuman penghukuman atau ada perubahan, terus dampaknya untuk jemaat pada waktu itu seperti apa? Kalau kita lihat, kalau kekerasan kan itu terjadi pada waktu zaman Yesus juga seperti itu kan. Yesus protes ataupun murid Yesus protes, responnya merupakan kekerasan. Dan apakah itu akan terulang lagi kalau metode ini akan berlaku untuk di masa depan gitu kira-kira Pak? Thank you. Terima kasih Pak Daud, pertanyaan baik sekali. Ya. Bagaimana reaksi gereja induk? Seperti dalam sejarah, kita belajar sejarah untuk mengetahui pola kerjanya. Nomor 1, kekerasan. Nomor 1. Tetapi kita tahu, dari sepanjang sejarah bahwa kekerasan tidak pernah menghancurkan kekristenan, malah menyuburkannya. Jadi, nanti gereja induk akan membuat, bukan nanti, dulu, setelah kekerasan, dia kan mau menghukum mati Martin Luther ya, tapi Martin Luther diselamatkan, disembunyikan, tidak berhasil dibunuh. Oh ya,
Dan nanti waktu kita belajar Wahyu 12, kita akan tahu siapa lagi yang menyelamatkan gerakan Protestan. Itu tanah Amerika Serikat. Ya, daratan Amerika adalah sebuah tempat yang Tuhan rencanakan untuk menyelamatkan Protestan. Juga Islam. Kalau saudara belajar sejarah bahwa orang-orang yang dianiaya di Eropa, mereka lari ke Konstantinopel, daerah yang dikuasai oleh Kekaisaran Ottoman, orang Islam. Jadi, dalam satu segi, Islam adalah sahabat-sahabat orang Protestan juga ya, teman-teman, jangan lupa sejarah. Nah, apa reaksi gereja induk terhadap reformasi Protestan? Nomor 1, kekerasan. Nomor 2, ini yang saudara perhatikan. Nomor 2 ini yang penting. Mereka mengadakan counter reformation ya, dalam buku disebut counter reformation. Sebenarnya apa itu counter reformation? Apa saja yang Protestan buat tandingannya. Kalau Protestan bikin sekolah untuk mengembangkan doktrinnya, mari kita bikin sekolah. Kalau dia menginjil ke Cina, mari kita kirim Injil ke Cina juga. Kompetisi dari dalam. Jadi itu namanya counter reformation. Dan kalau Bapak Ibu baca di dalam The Great Controversy, ada satu ordo yang khusus didirikan untuk counter reformation. Ya, pada pasti tahu namanya ordo. Oke, kita tidak sebutkan. Ya, dan itu adalah counter reformation. Mereka bikin doktrin tandingan untuk menghancurkan Protestan dari dalam gerejanya sendiri. Dan dari kita belajar 7 jemaat ini, kita tahu kan, bahaya dari luar gereja tidak pernah menghancurkan gereja. Yang paling berbahaya adalah bahaya dari dalam gereja dan dari dalam pikiran sendiri. Itu yang paling menghancurkan gereja. Padahal terima kasih pertanyaannya. Oke, makasih Pak. Apakah adakah yang lain? Baik, saya masih menunggu. Silakan. Jadi malam ini pelajaran sebenarnya sederhana, singkat, cuman saya tambahkan cerita. Jadi agak panjang karena sejarah, kisah dari sejarah. Ibu Medi. Bu Medi. Apakah ada hubungannya sekarang karena banyak orang yang merasakan bahwa hari itu dipersingkat karena Pak Buan tadi bilang semua akan cepat terjadi dan berturut-turut. Nggak dengar suaranya. Nggak iya. dengar. Nggak ada ini. Nggak. Kecil suaranya, tapi saya bisa dengar. Ya, apakah kata Bu Meti, karena waktunya peristiwa akan terjadi cepat, sehingga hari sekarang dipersingkat ya Bu ya? Ya, Atau Ibu Meti merasa hari itu sekarang pendek gitu ya Bu ya? tapi Oh bukan iya. saya, banyak orang sendiri yang tidak pernah ke gereja, orang luar apa gitu juga merasakan. Saya dengar mereka, kayaknya cepat sekali berlalu hari itu. Jadi Oh, iya. apakah ada sangkut pautnya? Jadi waktu itu dipercepat sebelum masa akhir. Terima kasih. Mungkin nggak ada hubungannya itu. Yang saya maksudkan tadi adalah ini, frekuensinya. Ya, kalau dulu digenapi nubuatan itu setahun sekali, ya nanti sebulan sekali, seminggu sekali, sehari sekali, dalam satu hari beberapa digenapi, bisa terjadi begitu. Itu frekuensinya. Nah, kalau hari pendek atau panjang ini relatif ya, itu perasaan. Saya nggak tahu, biasanya kata saya sih orang yang merasa harinya itu pendek, 1, orangnya sibuk, 2, orangnya bahagia, Bu. Jadi kalau Bu Meti mungkin termasuk yang bahagia kali ya. Saya pernah dengar statement ya, kalau Bapak Ibu mengadakan perjalanan panjang, bagaimana cara memendekkan perjalanan? Ibu Meti tahu jawabannya? Orang itu bilang,
carilah teman perjalanan yang menyenangkan. Maka perjalanan itu jadi pendek. Rasanya pendek ya, jaraknya sih sama aja. Jadi kalau senang biasanya waktu senang, sibuk ya, itu biasanya pendek. Tapi kalau lagi susah, kehabisan uang, tunggu hari gajian, itu lama sekali itu datangnya hari gajian tuh. Jadi perasaan. Jadi yang tadi kita bicarakan adalah frekuensi penggenapan. Oke. Ya, makasih, Pak. Makasih Bu Medi. Terima kasih saudara sekalian. Pertanyaan yang baik-baik. Saya hargai kalau ada komentar, tambahan boleh. Apakah ada yang... Ya, ada ini Pak. Oke, Bu Nenggolan. Nah, saya mau lihat ini tadi, gereja Protestan akan mengandalkan mujizat palsu. Tadi sempat disinggung salah satunya itu adalah bahasa roh. Nah, sebenarnya kalau kita baca itu tentang bahasa roh kan memang Yohanes sudah mengingatkan ya bahwa kita harus ujilah roh gitu ya. Saya lupa di mana tertulis ya, 1 Yohanes kali ya. Nah, bagaimana tanggapan Bapak dengan bahasa roh ini? Tanggapan Bapak Alkitab Alkitab dengan bahasa roh ya. Karena di 1 Yohanes kalau saya lihat ya Pak ya. Karena saya ingat itu di 1 Yohanes. Nah, roh Tuhan dan roh antikristus ya, 1 Yohanes. Ya. Baik. Itu ya pertanyaan Bu Nainggolan ya? Iya, Pak. Oke, saya pertama ingin klarifikasi, bila mana saudara ada yang percaya bahasa Roh Kudus, kita boleh diskusi, belajar bersama. Tetapi mari kita belajar Alkitab hari ini. Menurut versi Alkitab yang saya pelajari, bahasa Roh Kudus itu tidak ada. Ya. Tuhan tidak punya bahasa khusus. Biasanya orang mengutip dari 1 Korintus 14 ayat 2 bahwa kalau bicara Tuhan, kepada Tuhan pakai bahasa roh. Di dalam 1 Korintus, masalah utama untuk salah tafsir bahasa roh adalah 1 Korintus 14. Dan saya bisa memberikan 8 ciri bahasa roh, bahasa lidah yang Paulus katakan. Misalnya, bahasa roh itu harus bisa diterjemahkan. Bahasa roh itu harus punya makna. Bahasa roh harus dimengerti. Paulus bilang, saya bisa bicara bahasa roh lebih dari kamu semua. Jadi sebenarnya itu salah terjemahan. Yang benar adalah bahasa asing. Saya ingin bisa berikan bukti, misalnya di dalam Kisah Para Rasul 26. Tuhan berbicara kepada Paulus waktu dia datang dalam bentuk sinar ya. Dalam bahasa apa Tuhan berbicara kepada Paulus? Alkitab bilang dalam bahasa Ibrani. Jadi Tuhan pakai bahasa manusia kalau mau bicara sama manusia. Jadi tidak benarlah di Alkitab, tidak benar bahwa Tuhan punya bahasa khusus. Tuhanlah yang menciptakan bahasa manusia, dan dia kalau berbicara kepada orang Ibrani dia pakai Ibrani. Kepada orang Majus dia pakai bahasa Mesopotamia mungkin. Jadi bahasa roh adalah sebuah misunderstanding, misinterpretation. Sebenarnya bahasa lidah atau lidah asing gitu ya? Iya. Tadi yang di kitab Korintus tadi, yang mana Pak tentang itu? 1 Korintus? 1 Korintus? Ya, 1 Korintus 14. Oh, 14. Itu adalah pusat kebingungan orang yang percaya bahasa roh. Sebenarnya bahasa roh yang asli itu, yang benar adalah di Kisah Para Rasul 2. Di mana Tuhan kasih bahasa asing kepada murid-murid yang nggak sekolahan. Kenapa? Karena Tuhan bilang pergi ke seluruh dunia. Lah nggak sekolah, bagaimana mau pergi ke seluruh dunia menginjil? Jadi harus diberi bahasa kan. Dan kata kunci ya, saya berikan satu kunci. Saya nanti boleh share di grup WA Bible Study 8 kata kunci untuk ciri bahasa roh.
Tapi sekarang saya kasih kata kunci kalau Bu Nainggolan ingin tahu adalah di dalam 1 Korintus 14 ayat 21. Ya, dalam hukum Taurat ada tertulis orang yang mempunyai bahasa lain dan oleh mulut orang asing aku akan berbicara kepada orang Israel. Itu artinya Tuhan menubuatkan bahwa pada suatu hari akan ada bahasa roh, bahasa yang diberikan oleh Roh Kudus maksudnya, yaitu orang Injil akan disampaikan kepada Israel pakai bahasa asing. Orang asing menginjili Israel gitu ya. Yes, jadi pakai bahasa asing. Nah sekarang pertanyaan, Alkitab Perjanjian Baru ditulis dalam bahasa apa? Bahasa Yunani, Pak. Asli. Yunani. Iya, Bahasa siapa itu? Orang asing atau orang Israel? orang asing nih, Pak. Orang asing. Oke, satu. Kemudian, waktu hari Pentakosta, orang-orang Israel dari seluruh dunia berkumpul, seluruh dunia ya. Orang Israel ya suka merantau ya. Jadi waktu mereka berkumpul, turunlah Roh Kudus, rasul-rasul berbicara dalam bahasa Mesir, ya, Kapadokia, Mesopotamia, Galatia, berbagai bahasa asing dan mereka berkhotbah. Jadi pertanyaan, orang Yahudi mendengar Injil pakai bahasa apa? Bahasa asing kan? Jadi 1 Korintus 14 kata kuncinya adalah memang Tuhan suatu hari akan merencanakan bahasa roh, tapi itu bukan bahasanya roh Tuhan, bahasa yang Tuhan kasih. Jadi bahasa lidah, terjemahan yang betul adalah bahasa asing. Ya, kita dalam bahasa Inggris juga kan bilang gini, my mother tongue is Indonesia, misalnya saya bilang ya. Bukan itu artinya ibu saya, itu adalah sebuah ungkapan bahwa my mother tongue. Oh ya, tongue dalam bahasa Inggris kan punya dua arti kan? Lidah ini disebut tongue juga. Tapi bahasa juga tongue, my mother tongue. Jadi satu kata, dua arti. Begitu juga di dalam 1 Korintus 14, jangan mereka terjemahkan bahwa bahasa lidah. Yang salah tafsir. Tongue yang dimaksud oleh Paulus adalah language. Language. Oke. Foreign language. Oke. Dan harus ada kamus. Dan harus ada kamusnya. Jadi yang kita lihat sekarang ini apa? Ya, dengan kemurahan Tuhan saya ingin mengingatkan, selidiki Alkitab. Ya, kalau pendapat saya benar, itu adalah sebuah penipuan. Kalau saya salah, seperti Martin Luther saya kutip ya, tolong tunjukkan salahnya saya di mana dari Alkitab. Saya akan bertobat lagi. Terima kasih ya, saudara, kita belajar bersama ya, kita belajar bersama. Tanya lagi Pak, Bu siapa? Ya Pak Daud, silakan Pak Daud. Kalau kita lihat, ini kan pekabaran kepada jemaat ada 7 jemaat ya Pak. Iya. Terus kalau kita lihat rentang waktu dari Efesus, Pergamus, Sirda, Sardis sampai ke belakang itu kan ke Philadelphia kan rentang waktunya kira-kira hampir sama atau beda-beda. Terus kalau di Laodikian mulai kapan Pak? Terus sampai kapan kira-kira? Apakah periode waktu yang kemarin itu dari 6 jemaat itu mungkin saja berlaku untuk Laodikia atau enggak Pak? Tentang waktu. Terima kasih. Baik, pertanyaan baik. 7 jemaat. Oh ya, rentang waktunya beda atau sama ya? Kita boleh katakan beda ya. Kita sudah belajar bahwa Efesus itu adalah tahun 31 sampai 100-an, kemudian Smyrna 100-an sampai 300-an, kemudian setelah itu Pergamus itu periode 300-an sampai 500-an. Rata-rata berapa tahun mereka Pak? Nggak tentu. Ya, 70 tahun, 200 tahun, 200 tahun, kemudian 1260 tahun. Oh, ada yang 1000 juga ya? Iya, ada yang ribuan. Nah, tadi Pak ditanyakan juga, ini Laodikia kapan mulainya? Ya, bagus Pak Daud bergabung kembali minggu depan ya.
Oh gitu. Karena kita akan belajar ya, undangan ini buat Pak Daud ya. Kita akan belajar kapan Laodikia dimulai. Nah, sekarang pertanyaan ketiga. Nah, Pak Daud satu kali tanya 3 pertanyaan. Apakah jemaat yang lain seperti Efesus, Smyrna itu berlaku buat Laodikia? Ya, Tentang waktunya, Pak. ya ini rentan waktunya. Oh, Iya, kira-kira. kalau rentan waktu tidak, ya. Ini zaman 1, zaman 2, zaman 3, zaman 4, zaman 5 sampai 7. Nah, sekarang. Tetapi aplikasinya bisa double application, ya. Misalnya kalau kita belajar Efesus, dikatakan kamu ingatlah betapa dalamnya kamu jatuh, kamu sudah meninggalkan cinta yang mula-mula. Bukankah kita juga waktu bertobat berapi-api kan? Mau ikut Tuhan tiap hari, rajin berdoa, ya, belajar Alkitab setiap hari, setia ke gereja, tetapi karena sibuk ya, kemudian keduniawian, mungkin terlalu banyak hiburan, bacaan, akhirnya kita mulai kendor. Tanpa tidak terasa, kita udah nggak pernah lagi baca Alkitab. Dan itulah Efesus bisa diaplikasikan kepada kita. Kamu sudah meninggalkan cintamu yang mula-mula. Jadi double application. Memang kita sekarang bukan hidup di zaman Efesus, tetapi sifat Efesus bisa terjadi dalam diri kita. Misalnya kita kemarin belajar Pergamus ya, Pak Daud. Pergamus kan kompromi. Dunia mau, surga mau. Ada nggak orang Kristen yang kayak begitu? Kalau bisa boleh, Pak. Kalau boleh ya. Nah, ya kemarin Pak Togu bilang ya, muda, senang-senang, tua bagaimana, bahagia, mati masuk surga ya. Waduh, maunya semua dapat itu ya. Semua dapat. Ya, jadi kita orang Kristen coba begitu. Dunia kita mau, surga kita mau, dosa kita hidupi, gereja kita datangi. Ya, betul. Jadi itu Pergamus, dan sifat Pergamus ada di zaman kita sekarang. Jadi ada double application kalau kita belajar 7 jemaat ya. Boleh begitu Pak Daud? Oke lah Pak, makasih Clear. Pak. Sampai minggu depan. Ya, ditunggu. Thank you. Any comment? Boleh komentar juga. Selain pertanyaan, boleh pernyataan. Boleh juga protes. Karena saudara-saudara adalah Protestan. Ini nanya ya Pak Bogoan. Silakan Bu Nainggolan. Kan ini yang sudah dipelajari, sudah berlalu ini saya nggak ikut kebetulan. Tapi pertanyaan saya begini, ini kan kalau kita bicara dari Efesus, Smyrna dan seterusnya kan memang ada masa atau tahun-tahun munculnya gereja ini, gitu ya Pak ya. Nah, yang Bapak sebut double application itu tadi, kalau secara sejarah, nah itu pertanyaan saya yang pertama dulu. Kalau secara sejarah, apakah jemaat Efesus itu tidak ada, kalau boleh mengambil istilah keturunan atau keberlangsungan gereja itu sampai sekarang? Baik secara doktrin maupun secara fisik, dari semua itu. Nah, kemudian tadi kita belajar dari Pergamus yang kompromi dan yang Sardis dengan segala nubuatan tentang dia itu. Nah, itu yang second application barangkali ya Pak ya. Nah, maksud saya kalau gereja itu sudah, katakanlah Efesus ini, tadi kan saya bertanya, kita misalkanlah bahwa ini sudah tidak ada lagi gitu. Apa yang diaplikasikannya kepada gereja kita sekarang ketika dia, dan siapa yang membawa aplikasi itu ketika memang generasinya sudah tidak ada lagi? Terima kasih Pak. Oke. Terima kasih. Mudah-mudahan saya bisa menangkap pertanyaannya. Jadi apakah ada secara keturunan terus ya, misalnya sampai misal hari ini ada orang dari keturunan Efesus begitu ya? Ya gitu. Ya. Ada jemaat yang seperti yang mengikuti doktrin mereka. Ya,
Jawabannya kalau secara fisik tidak ada, karena ini gereja ini juga bukan gereja dalam arti bangunan atau organisasi. Ini adalah kumpulan orang-orang percaya yang sifatnya seperti ini pada zaman itu. Dan mereka sudah mati semua. Tetapi siapakah orang yang masih punya cinta mula-mula kepada Kristus seperti para rasul? Oh, ada di antara pendengar semua yang hari ini masih hot hatinya. Ya, biasanya orang baru dibaptis, wah itu kayak mau mati buat Tuhan juga siap. Itu semangat, cinta mula-mula. Ada yang begitu, ada. Ya, contohnya saya, Bu, waktu saya dibaptis, waduh rasanya berani mati buat Yesus. Tapi begitu waktu saya lemah, baru sakit sedikit, saya sudah mulai marah sama Tuhan, mulai protes, takut mati. Jadi, saya meninggalkan cinta saya mula-mula. Nah, apakah ini karena double application? Satu, aplikasi untuk zaman. Dua, aplikasi buat pribadi. Nah, waktu saya belajar contoh Efesus, kamu telah meninggalkan kasihmu yang mula-mula. Waktu saya baca ini, ya saya itu. Saya. Dulu waktu saya dibaptis, Alkitab baca satu pasal setiap hari, digarisin gitu. Kalau sekarang, ya kalau ingat, bukan sekarang, belakangan. Waktu saya mulai lemah, wah kalau ingat saya baru pegang Alkitab. Kalau dikasih tugas di gereja, baru cari ayatnya. Jadi saya sudah meninggalkan kasih yang mula-mula. Waktu saya belajar ini, ya saya sedih. Tuhan, ini buat saya. Ya, jadi Efesus buat saya. Mungkin Smyrna, ada saudara yang pernah dianiaya oleh karena kebenaran Smyrna. Bagaimana dengan Pergamus? Oh, saya pernah hidup di zaman Pergamus ya. Dunia mau, surga mau ya. Bagaimana pernah nggak kita hidup di zaman Tiatira, kegelapan. Alkitab nggak pernah dipegang lagi. Tapi ke gereja terus. Saya kira ada. Orang yang rajin ke gereja tapi gelap hatinya. Ya, dan hari ini Sardis ya. Kita punya nama, namanya bagus, gerejanya terkenal, gerejanya doktrinnya bagus. Tapi Tuhan bilang, kamu Sardis, cuman only name. Ya, padahal kamu dead. Ada nggak anggota gereja yang gerejanya doktrinnya bagus, tapi anggotanya mati kerohaniannya? Ada. Jadi itu Bu Nainggolan, double application. Ya, terima kasih Pak Bogor. Terima kasih. Silakan. Apakah ada pertanyaan lagi? Hari ini kita hanya belajar Sardis, oke? Dan itu adalah reformasi Protestan. Ya, memang sekarang ini kata Protestan itu sudah bikin orang bingung ya. Kemarin saya kasih diskusi Alkitab dengan seorang pendengar radio. Dan dia bilang, loh, saya ini, dia memang ke gereja Protestan, dia bilang, apa saya termasuk Protestan? Nah, orang sekarang udah nggak bingung lagi ini, yang disebut Protestan itu siapa? Yang semua yang non-Katolik kan Protestan. Semua yang tidak mau bergabung dengan gereja induk namanya Protestan. Jadi orang-orang sekarang sudah lupa. Pantas ya, Wahyu 3 ayat 3 bilang, ingatlah, sama seperti hari Sabat ya. Ingatlah, lupa semua. Lupa namanya Protestan. Dan cuma nama Protestan sebenarnya sudah jadi nama cuman hiasan doang ya. Apalagi yang diprotes? Nggak ada yang diprotes. Jadi memang ya ada seseorang menulis Protestan is dead. Ya. Sedih. Tapi puji Tuhan,
Alkitab sudah bilang ya. Jadi saya pribadi makin dikuatkan, makin belajar Alkitab, makin saya kagum sama ini Alkitab. Ya. Geleng-geleng kepala, luar biasa buku kita ini. Pegang. Ya. Uang kita akan nilainya mundur. Tapi ini firman Tuhan makin hari makin clear. Kita akan diberi arahan hidup yang jelas sekali. Makin hari kita belajar berkenalan dengan Yesus Kristus, hidup kita makin bahagia, makin diperkaya. Kalau uang makin kita belanjain, makin habis kan? Jadi ya uang cari juga sih, tapi jangan lupa cari Alkitab, pelajari Alkitab juga ya. Itu maksud saya. Jangan nggak cari uang, baca Alkitab terus ya, nanti salah juga ini Pak Buban ngajarinnya ya. Oke, thank you. Saya semangat kalau bicara Protestantisme. Nggak tahu saudara. Saya mau dengar komentar saudara. Ya, saudara pernah dengar ya? Sola Scriptura, Sola Fide, Sola Gracia, dan sola-sola yang lain. Itu semua tema-tema dari zaman Protestan. Oh, saya ingin mengingatkan satu hal kepada teman-teman semua. Ini Protestan selalu diikuti dengan fanatisme. Ini saya mau ngomong sedikit. Teman-teman, setan selalu bekerja di tengah hati yang semangat. Nah, apa bedanya semangat karena kebenaran dan fanatik? Itu biasanya apinya yang waktunya beda ya. Kalau karena kebenaran, biasanya semangatnya lama. Dan tabiatnya mau berubah. Tapi, kalau yang fanatik, biasanya apinya itu meletup-letup, terus tinggal asapnya aja. Ya, katanya tadinya berapi-api, sekarang berasap-asap. Kalau yang orang beriman, berapi terus ya. Jadi, cepat kempes. Ya. Dan fanatisme ini biasanya datang karena perasaan, ya bukan karena berakar di firman Tuhan. Belum lama ini saya mendengar orang debat tentang country living. Menarik bukan? Country living adalah tema yang menarik dari Alkitab, tetapi banyak orang yang membuatnya jadi fanatisme. Sehingga orang yang tadinya mau country living jadi tidak suka kepada orang-orang yang country living. Karena mereka bilang, wah ini orang-orang aneh semua ini. Jadi pekerjaan Tuhan itu seringkali dirusak oleh fanatisme. Fanatik. Berlebihan. Nggak balance ya. Nah orang fanatik itu kayak nyetir, naik sepeda, itu senangnya di jalur paling kiri banget. Atau kanan banget. Kan kalau naik sepeda paling aman kan di tengah-tengah kan. Nggak gampang jatuh. Tapi kalau naik sepeda, dekat solokan, di pinggir jalan banget, kira-kira aman. Biasanya jungkol ya, nggak lama lagi juga terprosok. Nah, ibu, bapak perhatikan. Orang fanatik biasanya nggak tahan lama. Jadi kalau mereka mulai menyerang orang lain, mengecam, ya biarin aja, nggak usah diladenin. Tahun depan nanti ketemu lagi, tanya lagi, masih semangat? Biasanya agak kempes sedikit. Kalau kempes sedikit, bukan berakar dari firman Tuhan. Semangat aja ya. Oke, jadi bedakan antara spirit Protestantisme sama fanatisme. Dan itu muncul pada zaman Martin Luther. Pekerjaan Protestan dirusak oleh fanatisme. Contoh, saya berikan contoh. Salah satu gerakan ajaran dari Martin Luther adalah sola gracia, oke? By grace alone. Itu tema dari buku Roma kan? Manusia, Paulus bilang dalam Roma 3, kami yakin manusia diselamatkan bukan karena perbuatan, tapi karena iman. Sola fide ya, by faith only. Nah, tapi kan gerakan Protestan sekarang membuat by faith ini seolah-olah hukum itu nggak perlu dituruti. Itu fanatisme, itu nyetir, mepet God. Bahaya. Jadi kita harus bedakan fanatisme sama semangat Protestantisme.
Oke, tambahan aja. Karena saudara nggak bertanya, jadi saya bicara. Kalau saudara bicara, saya berhenti. Ada pertanyaan Pak Buguan. Oh, Pak Bentaran, silakan Pak Bentaran. Kira-kira menurut pengalaman Pak Buguan, metode apa yang paling baik gitu ya untuk belajar Alkitab? Jadi kan ada orang yang belajar berpola, berurutan, dari Kejadian baca udah habis, baca lagi, atau seingatnya aja, teringat apa buka atau sembarang buka baca. Terus atau juga kita mendengar seseorang berbicara mengenai ayat, khotbah atau apa, kita perdalam. Atau kalau kita mendapat tugas pelayanan saja baru konsentrasi belajar. Gimana tuh? Iya. Ada pengalaman apa? Baik, Pak Bentaran. Bagus. Metode apa belajar Alkitab ya? Ya, semua yang Pak Bentaran sebutkan kayaknya boleh juga, bagus. Misalnya kita baca, kalau kita masih, saya berikan ilustrasi misalnya waktu kita anak kecil. Makanan apa yang seharusnya anak kecil makan? Ya dikasih apa, makan aja kan. Disuapin apa, makan aja. Tapi udah besar, kita mulai belajar kebutuhan kita, kesukaan kita kan. Oh, saya lebih suka pisang daripada jambu. Oke, kita makan pisang lebih banyak. Kemudian waktu kita sekolah, kita mulai belajar ilmu gizi kan. Kita mulai seimbangkan makanan kita. Oke, jadi kita bertumbuh. Jadi pertama-tama kita, misalnya kalau kita ingin tahu Alkitab, dan memang ingin tahu Alkitab ini perlu gerakan Roh Kudus ya. Tadi saya tidak sempat bahas, misalnya Wahyu 3:1. Akulah Yesus yang mempunyai ketujuh roh. Apa artinya itu? Revival itu, reformation itu hanya terjadi kalau Roh Kudus bekerja kan. Yesus bilang punya 7 roh. Memang roh Tuhan itu ada 7 gelar ya. Jadi kalau kita tertarik cari uang, itu mah nggak usah diajarin. Itu begitu lahir, nggak tahu ya, bayi tertarik uang nggak ya? Belum ya. Tapi umumnya manusia kita tertarik uang, tertarik kepada lawan jenis, itu natural manusia. Tetapi kalau tertarik belajar Alkitab, ini mesti datang dari sumber yang lain, yaitu Roh Kudus. Jadi pertama Roh Kudus menggerakkan kita. Kita ingin tahu kehendak Tuhan apa. Nah, buku mana yang kita mulai? Carilah buku-buku yang tipis-tipis dulu, saran saya. Misalnya anak saya waktu saya bimbing untuk suka Alkitab, buku yang pertama saya suruh adalah Yakobus. Cuma 5 pasal. Terus anak saya seneng. Hore, dikasih 5 pasal ya. Enak, ini cepat selesai. Begitu dia baca, saya tanya, ngerti nggak? Nggak ngerti, dia blank. Jadi dia harus baca pelan-pelan. Jadi satu buku Yakobus, barangkali dia habiskan waktu sebulan, belum tamat-tamat dan belum bisa jelasin ke saya. Tapi itu buku pertama. Setelah dia mulai mengerti buku pertama, wah cara belajarnya akan lebih cepat ya. Sama seperti kita ya, belajar baca buku bahasa Inggris susah. Satu kalimat buka kamus, satu kalimat buka kamus. Udah halaman kedua, kamusnya udah lebih nggak dibuka kan? Begitulah kita bertumbuh. Nah, saya biasanya anjurin mulai yang gampang kayak Yakobus ya. Lalu itu praktikal ya, praktikal buku. Lalu kita mulai tertarik yang mana? Kita sesuaikan. Nah, saya pernah mempraktikkan begini. Saya makin tertarik sama Alkitab. Saya pagi baca Perjanjian Lama sebagian. Sore atau malam saya baca Perjanjian Baru. Jadi saya selalu begitu. Tapi lama-lama, capek juga ini kayak kewajiban. Jadi saya mulai sesuaikan dengan gizi yang saya perlu. Misalnya, saya lebih sering belajar tema-tema Perjanjian Baru. Saya kurang tahu ya, kayak Habakuk apa sih? Saya buka Habakuk. Saya mau tahu Tuhan kasih pesan apa di buku Habakuk. Jadi saya pergi sesuai yang kebutuhan saya. Jadi semua metode yang tadi Pak Bun sebutkan bisa kita pakai. Nah, tapi saya ada anjuran. Semua pelajar Alkitab, jangan cepat-cepat buka kamus. Ya, cari kunci jawaban ya. Kalau dulu kita ujian masuk perguruan tinggi gitu ya, kalau mau pinter, coba hitungin dulu, nanti hitungannya kita cocokin sama kunci, boleh ya.
jangan males ya. Coba ini Bible commentary ya, sedikit-sedikit coba tanya pendeta, tanya Pak Buguan ya. Coba tanya orang ini, dia pintar, dia mungkin S3 dari mana. Jangan begitu. Ya, metode yang diperkenalkan oleh Martin Luther adalah let the Bible be its own interpreter. Jadi Alkitab jadi kamu sendiri. Dan kalau kita nggak ngerti, jangan juga terlalu pusing. Nggak apa-apa, kita baca. Suatu hari Roh Kudus akan menerangi kita bahwa yang kita nggak mengerti dulu, jawabannya ternyata ada di sini. Dan itu sering saya alami juga. Jadi, ya, dan ini saran praktikal. Kalau saya ingin memahami satu bagian, saya membaca kira-kira 10 kali lah di bagian itu. Di waktu yang berbeda. Nah, misalnya saya nggak ngerti Yakobus 1. Atau Yakobus 1. Aduh, ini apa sih ya? Ada beberapa ngerti, beberapa enggak. Saya baca lagi, nanti baca lagi, besok baca lagi, kapan-kapan baca lagi. Ternyata saya dapat terang yang berbeda, cara pandangnya berubah. Dan pada satu titik mungkin saudara akan mengalami gitu. Wow, ya, kita kayak lihat the grand picture ya, helicopter view ya. Mungkin kelihatan bentuknya, wah ada struktur. Ya, saya paling suka lihat Alkitab kalau berstruktur. Ya, kayak saya lihat ini Sardis ya. Apa ini Sardis? Ngomongin apa sih kok? Mencelak gitu ngomongnya. Tapi saya lihat, baca lagi, renungkan lagi. Tarik jauh, zoom ke dekat, zoom out, zoom in. Tiba-tiba saya lihat, wow, saya lihat struktur, saya kerangkanya. Senang sekali. Begitu Pak Bun. Exciting lah kalau kita menemukan kebenaran, gali sendiri. Boleh begitu Pak Bun? Ya, atau ya. Ada teman lainnya? Kan kalau di Alkitab fisik ya, bukan yang di HP gitu, ya. Di satu ayat misalnya kan ada juga apa disebutnya footnote atau apa, ada referensi ayat lain ya. Betul. Nah itu kadang-kadang kalau ditelusuri memang lebih menjelaskan juga kan arti di situ, karena nggak persis yang ditulis di ayat lain, tapi artinya sama ya. Juga saya coba praktekkan, lumayan juga kan, bisa lari ke perjanjian lama, perjanjian baru gitu ya. Betul. Dan memang kalau sekarang saya baca ayat ya yang belum pernah sebelumnya saya baca, tapi karena mungkin udah beberapa tahun ini makin banyak ayat yang saya pernah baca, itu rasanya jadi lebih mudah mengerti ya ayat yang baru itu, karena sebetulnya kan temanya sama aja ya, mengenai Yesus, mengenai keselamatan, nggak jauh-jauh, nggak ada yang aneh. Mungkin begitu ya memang prosesnya ya, bukan? Ya, amin, betul. Iya. Itu sebabnya kan di Wahyu ini juga, justru buku Wahyu ini referensi di bawahnya nih yang paling banyak kan? Ya, betul. Jadi memang dalam Roh Nubuat dikatakan bahwa di dalam buku Wahyu lah semua kitab itu berujung. Ya. Jadi kayak kesimpulan Alkitab. Dan ini contoh yang bagus bahwa memang Alkitab menjelaskan dirinya sendiri. Alkitab menjelaskan. Jadi kita baca referensi, pergi ke sana. Bahkan kadang-kadang nanti kita akan ingat, oh ada referensi yang tidak dicatat di Alkitab nih. Ya ingat ini referensi juga dibikin orang. Ada mungkin yang dia salah buat atau kelewat, bisa aja. Tapi prinsipnya Alkitab akan menerangkan sendiri. Dan yang Pak Bun tadi bilang benar sekali bahwa nggak ada tema yang baru di Alkitab. Ya ini kebenaran dahulu kala. Kebenaran 6.000 tahun lalu, ya kebenaran hari ini. Nah, zaman sekarang banyak orang sekali berusaha menemukan sebuah terang baru ya. Wow, bahasa roh. Lalu tiba-tiba
wow, ada cara berdoa yang aneh-aneh. Yang kalau orang berdoa bisa kayak diangkat ke langit ya, naik awan gitu. Itu kebenaran kan tidak dialami oleh Abraham. Ya. Jadi betul Pak Bun. Nggak ada yang baru. Nggak ada yang baru. Jadi nanti kalau kita penafsirannya aneh, kitab lain yang pernah kita baca akan mengoreksi kita sendiri. Ya. Ya, sebetulnya. Betul, betul. Terima kasih, Dan Pak Bun sudah dalam perjalanan. Dan memang yang paling berat gangguannya kalau tiba-tiba atau kesibukan kita bertambah. Jadi waktu untuk belajar itu ini ya, jadi kurang gitu. Betul. Dan memang apa kita harus selalu minta supaya Roh Kudus membantu gitu, membuat kita semangat terus belajar. Itu kan kadang-kadang turun naik ya, lagi semangat lagi hari ini nggak sempat buka gitu. Betul. Begitu juga ya Pak Buban. Betul. Kalau sibuk ya, kalau lagi kita sibuk biasanya kita Alkitab yang kalah ya. Tapi sebenarnya ini kalau Roh Kudus menolong kita, nanti kita akan diingatkan. Contoh, apakah sibuk membuat kita lupa istri? Ada yang iya, ada yang enggak ya. Iya kan? Saya kira kita semua masih ingat istri kita kan? Betapa sibuknya saya ingat. Saya janji setia sama dia. Malam saya masih pulang. Biarpun uang itu masih ada segunung yang harus kita gali. Tapi saya mau pulang. Istri saya nunggu di rumah. Jadi walaupun sibuk, kenapa saya bisa ingat menunda kesibukan? Karena ada cinta. Jadi begitu juga kepada Alkitab ya. Kadang-kadang memang ya uang atau kesibukan dunia ini begitu menarik. Tetapi Roh Kudus akan mengingatkan kita. Bagaimana dengan cinta kita ya? Dulu kita pernah bikin janji kan, you pernah rajin kan belajar Alkitab. Nah, kita mulai diingatkan. Tapi masalahnya kalau kita sibuk kelamaan, Roh Kudus itu suaranya makin kecil kan? Hilang. Dan akhirnya kita nggak pernah lagi belajar. Jadi hati-hati dengan kesibukan. Jadi kunci untuk mengalahkan sibuk dan cinta dunia adalah pertolongan dari Roh Kudus ya. Ya. Betul. Mungkin ada baiknya dischedule-kan waktu ya. Yes. Betul. Sebelum tidur. Betul. Ya kita schedule-kan ya, kalau meleset ya nggak apa-apa, tapi mungkin itu juga membantu mengingatkan ya supaya kita membaca. Betul. Kan kadang-kadang kita kalau sibuk juga makan bisa kelewat ya. Tapi kalau makan biasanya kalau kita disiplin, mau sesibuk apapun biasanya makan. Dulu saya suka skip makan, tapi saya lihat orang lain, buset, cari uangnya lebih hebat dari saya. Orangnya kaya raya, tapi makannya teratur. Jadi saya merasa rugi. Udahlah, schedule aja saya. Mau sesibuk apapun, sorry, mau makan dulu. Begitu juga, ya benar, belajar Alkitab bagus ya. Schedule kan ya. Ada waktu kusuk kita ya. Ada waktu kusuk. Bagus. Ya, terima kasih. Selamat berjuang, Pak Bun. Thank you, bagus. Pengalamannya juga sharing. Boleh tanya, Pak? Ya, Bu Medi. Saya pernah dengar atau baca bahwa sekarang adalah saatnya yang kesempatan untuk betul-betul belajar Alkitab, karena satu waktu Alkitab itu akan dihapuskan atau ditarik, memang betul begitu. Pada saatnya bahwa Alkitab itu akan ditarik. Larang atau bagaimana? Iya. Memang Alkitab pernah dilarang, tapi waktu zaman kepausan. Waktu zaman komunis, ya, saya ingat cerita-cerita orang di Tiongkok. Begitu dapat satu Alkitab, mereka itu berusaha menghafalkan. Kenapa? Karena setelah dihafalkan itu harus cepat dimusnahkan lembar itu. Jadi mereka berusaha simpan di pikiran, karena siapa yang ketahuan pegang Alkitab zaman komunis Mao Zedong akan masuk penjara. Jadi ada waktunya.
Tetapi kalau kita belajar nanti Wahyu 11, kita akan tahu bahwa Alkitab itu sama Tuhan sekarang dibikin free. Alkitab itu terbang ke angkasa. Nggak ada orang yang bisa tahan lagi Alkitab. Dan memang itu rencana Tuhan. Ya, Alkitab dicetak. Sekarang bukan dicetak, di copy, digital copy, free. Tanpa biaya orang bisa baca Alkitab. Tetapi sekarang setan nggak pakai cara bakar Alkitab. Nggak pakai Alkitab di rantai, dia bikin kita sibuk sudah cukup lah. Sama-sama akibatnya. Jadi kita terlalu sibuk, kita nggak minat belajar Alkitab, kita hanya cukup dengerin khotbah-khotbah. Sama kita balik ke zaman Roma kepausan, zaman kegelapan lagi. Jadi setan akan bekerja dengan cara yang lain. Begitu ya Bu Meti ya. Jadi bagus Bu Meti selalu sediakan waktu Bible study. Baik, jika tidak ada, waktu menunjukkan pukul 9, dan supaya jangan melanggar jam tidur ya, saya kembalikan kepada Pak Pendeta untuk acara selanjutnya. Terima kasih perhatian saudara sekalian dan terima kasih untuk pertanyaan bagus-bagus. God bless. Wah, terima kasih banyak Pak Yobuguan. Jadi kita akan tutup belajar Alkitab ini. Kita undang Pak Pendeta Mamahit berdoa untuk kita. Kami mohon Pak Pendeta doakan Pak Freddy ya. Pak Freddy ini dalam pergumulan dalam kesehatannya, doakan supaya sehat. Dan juga orang tuanya dari Pak Yobuguan, ibunya didoakan selalu supaya sehat. Dan itulah yang perlu didoakan pada malam hari ini. Boleh Pak Pendeta berdoa untuk kita. Oke, mari kita terima kasih terlebih dahulu Pak Uguan atas ceramahnya luar biasa. Terima kasih, saya juga selalu bertambah ilmu. Puji Tuhan. Terima kasih sudah bergabung Pak Mamahit. Mari kita tunduk kepala berdoa. Bapa di surga, pada kesempatan ini ya Tuhan kami datang bersyukur oleh karena kesempatan yang luar biasa Tuhan berikan pada kami untuk belajar firman Tuhan, khususnya untuk malam hari ini mengenai jemaat Sardis. Tuhan terima kasih Bapa oleh karena dengan demikian kami boleh mengerti akan rencana Tuhan dan Tuhan juga mengingatkan kepada kami untuk selalu mengingat akan apa yang Tuhan sudah berikan pada kami, untuk kami teguh dalam iman percaya kami, setia dalam kebenaran Tuhan, dan terutama ya Tuhan, tolong kami agar supaya kami lebih sungguh-sungguh merajinkan diri belajar firman Tuhan, dan bukan saja belajar firman Tuhan, tetapi menerapkan itu dalam kehidupan kami sehari-hari, sehingga kami benar-benar boleh menikmati sukacita akan firman Tuhan yang kami baca setiap hari, dan kami selalu hidup kami, iman kami, lebih diteguhkan hari demi hari, lebih layak di hadapan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, Tuhan memberkati hamba-Mu Bapak Buguan dalam pelayanannya. Tuhan selalu berikan hikmat surga agar boleh menjadi saluran berkat bagi banyak orang, dan kami juga boleh lebih mengerti, menambah pengetahuan akan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, Tuhan berkati kami semua yang hadir di sini juga, agar lebih sungguh-sungguh juga mencari Tuhan dan mempelajari firman Tuhan melalui berbagai kesempatan yang Tuhan berikan pada kami saat belajar firman Tuhan. Kami berdoa untuk keluarga yang berdoa, Bapak Freddy yang dalam keadaan sakit Tuhan, Tuhan berkati perawatan, makanan, minuman yang diberikan, obat-obat. Kiranya ya Tuhan, kesembuhan boleh menjadi bagian hamba-Mu ini, dan dengan berkat-berkat kesembuhan, dia boleh menyaksikan kebaikan Tuhan kepada orang lain. Lebih dari sekedar kesembuhan jasmani ya Tuhan, kami mohon Tuhan menyertai dia agar terus bertumbuh untuk mendapatkan pemulihan sesungguhnya jasmani, pikiran, rohani. Dan juga kami semua yang hadir di sini ya Tuhan, kami boleh bertumbuh menjadi sempurna jasmani, pikiran, rohani pada waktu Yesus datang, untuk mana kami boleh menikmati sukacita kekal
hidup bahagia dalam Tuhan selama-lamanya. Tuhan, kami percaya Tuhan akan berikan yang terbaik bagi hamba Tuhan ini. Demikian juga orang tua dari hamba-Mu, Bapak Yobuan, Tuhan berkati dalam keadaannya yang kurang sehat. Tuhan tetap mendengar dan menjawab doa yang dipersembahkan olehnya sendiri, oleh keluarganya, anak-anaknya, dan doa-doa yang dipersembahkan oleh jemaat Tuhan, doa yang kami persembahkan pada saat ini ya Tuhan, dan kiranya kami percaya Tuhan akan berikan terbaik, dan dengan kesembuhan yang Tuhan berikan kepada orang tua dari Bapak Yobung, Tuhan boleh kembali mengingatkan kami betapa Tuhan menjawab doa-doa umat-umat Tuhan yang penuh penyerahan dalam Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami yakin Tuhan selalu memberikan yang terbaik bagi umat-umat Tuhan, dan yakinkan kami pula bahwa Tuhan benar-benar memberikan yang terbaik bagi kedua orang tua yang dalam keadaan sakit ini. Demikian juga bagi kami semua. Berkati rumah tangga kami masing-masing, berkati pekerjaan kami. Kami juga selalu bergembira oleh karena berkat-berkat jasmani yang Tuhan berikan kepada kami, dan kami bergembira dalam kebenaran Tuhan, dan bergembira juga dalam pelayanan pekerjaan Tuhan sampai Tuhan datang. Berkati acara-acara selanjutnya yang dibawakan melalui Zoom ini ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu dalam kehidupan kami, sempurnakan doa kami persembahkan doa dan ucapan syukur ini ya Bapa, dalam nama Yesus Tuhan dan penebus kami. Amin. 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 Terima Amin. kasih. Terima kasih banyak Pak Pendeta. Terima kasih sama-sama. Terima kasih Pak Boguan. Terima kasih Pak Robert. Ada Pak Robert. Iya.